Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa asyrul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui di antara akibat buruk yang ditimbulkan dari dosa, bahwa sesungguhnya dosa dapat memalingkan hati kita, hati seseorang dari kesempurnaannya, dari keistiqomahannya menuju ke sakitnya dan penyelewengannya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya ini mengingatkan kepada kita agar kita selalu waspada untuk menjaga hati kita, menjaga hati kita tetap bersih, sahih, ya, tetap selamat. Tidaklah hati ini selamat kecuali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah menjalankan sebab-sebab selamatnya hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan dalam bukunya Ad-Da' wa Dawa di sini, faslun, pasal yang baru, wa min uqubatiha annaha ta'mi al-basar atau ta'mi basarul qalb wa tatmisu nurahu wa tasuddu turuqal ilmi. Sesungguhnya di antara akibat buruk yang ditimbulkan dari dosa, bahwa dosa dapat membutakan mata hati kita, dapat membutakan mata hati kita, menghilangkan cahayanya, kemudian menghalangi jalan-jalan untuk menuju kepada ilmu, wa tahjubu mawadil hidayah, dan menghalangi jalannya hidayah, menghalangi jalannya ilmu dan menghalangi jalannya hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya tidak ada satu akibat buruk yang ditimbulkan dari dosa kecuali hal ini, maka cukuplah bagi seseorang hal ini membuat dia binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seseorang tidaklah mungkin akan mendapatkan penghidupan dari Allah kecuali dia mendapatkan hidayah dari Allah. Tidaklah mungkin seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia mengetahui siapakah Allah, apa yang harus dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, mengetahui siapa nabinya, apa yang harus dia lakukan untuk nabinya, mengetahui apa agamanya dan apa konsekuensi dari agamanya dan sebagainya. Maka dari itu, seandainya tidak ada akibat buruk yang ditimbulkan dari dosa kecuali bahwa dosa itu dapat menghalangi kita ke jalan ilmu dan dapat menghalangi kita jalan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah akibat ini membuat manusia binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Malikun lisy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala telah menyebutkan dan mengatakan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah salah seorang muridnya, murid dari Imam Malik. Lamma ijtama'a bi Syafi'i wa ra'atikal makhayil. Ketika Imam Malik ini mengetahui bahwa Imam Syafi'i ini mempunyai potensi, mempunyai kelebihan. Beliau, salah satu kelebihan beliau itu adalah orangnya pandai, ya. Imam Syafi'i ini adalah orang pandai. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya beliau itu adalah sosok imam ulama yang hafalannya kuat, ya. Disebutkan bahwa kalau Imam Syafi'i menghafal, ya, menghafal buku seumpama, maka satu sisinya harus ditutupi terdahulu sebelum sisinya ini ditutupi. Soalnya apa? Kalau tidak gitu, maka semuanya akan dihafal oleh Imam Syafi'i. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, salah seorang muridnya, ya, salah seorang muridnya yang hafal kitab Muwatta. Hafal kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik, ya. Kitab Imam Malik dalam bidang fikih itu namanya kitab Muwatta. Yang hafal kitab Muwatta hanyalah Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i ini mempunyai potensi yang besar.
Maka tatkala ketika Imam Malik rahimahullah mengetahui potensi yang besar ini dari Imam Syafi'i, karena beliau itu termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah, diberi nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Apa kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Sesungguhnya aku telah melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan atau meletakkan cahayanya kepadamu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebagian cahayanya kepadamu. Fala tutfihu bidulmatil maksiyah. Maka janganlah engkau padamkan cahayanya ini dengan kegelapannya maksiat. Dikatakan oleh Imam Malik di sini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahayanya kepadamu, maka janganlah engkau tutupi atau jangan engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Dikatakan oleh Imam Malik bin Anas di sini kegelapan maksiat. Kenapa maksiat itu gelap? Karena pada hakikatnya memang maksiat itu adalah gelap, membutakan manusia. Maka dari itu orang yang berbuat maksiat meskipun dia melihat, maka dia itu telah buta. Telah buta. Apa yang buta? Buta mata hatinya. Kalau sudah mata hati ini buta, tidak dapat melihat kebenaran, walaupun dia bisa melihat dengan terang benderang. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, disebutkan dalam makalahnya Imam Malik di sini bahwa ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah nur. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam satu bait syairnya, tatkala beliau suatu ketika beliau itu berguru ke Imam Waqi'. Imam Waqi' itu juga salah seorang guru Imam Syafi'i. Beliau itu sering mulazamah kepada Imam Waqi' ini. Suatu ketika beliau ini datang ke Imam Waqi', ya. Tahu-tahunya ketika kebiasaannya itu nyetor hafalan, ketika itu Imam Syafi'i itu blank, tidak hafal sama sekali. Ajib, orang sepandai beliau tidak hafal sama sekali. Akhirnya Imam Waqi' mengatakan, kenapa engkau ini sekarang Syafi'i? Apa yang kau berbuat? Apa yang kau lakukan? Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak berbuat apa-apa. Ya seperti biasa, setiap hari seperti itu dan sebagainya. Tidak. Kamu pasti berbuat sesuatu, pasti kamu melakukan apa-apa, sehingga membuat kamu seperti ini. Coba tunjukkan apa yang kamu perbuat semenjak kamu dari pagi sampai kamu datang ke sini. Diceritakan oleh Imam Syafi'i dan sebagainya. Ternyata ada satu hal, padahal hal ini adalah remeh. Apa yang membuat hal ini? Ketika Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Waqi' untuk biasa talaki durus, maka ketika itu di tengah jalan beliau melihat wanita. Tanpa terasa, tanpa sengaja, beliau melihat tumit wanita tersebut. Sehingga ketika beliau melihat tumit wanita tersebut, terdetik di hati kecilnya, kok indah tumit tersebut. Justru ini yang membuat hafalannya beliau hilang sama sekali. Luar biasa, ma'asyiral muslimin. Ketika itu langsung Imam Waqi' mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, "Syakautu ila Waqi'in su'aifi." Aku pernah mengadukan kepada Imam Waqi' ini perihal apa? Perihal kenapa aku kok tidak bisa hafal. Syakautu ila Waqi'in su'aifi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau membimbingku, beliau memberikan pencerahan kepadaku untuk aku meninggalkan maksiat. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani. Kemudian beliau mengabarkan kepadaku, fa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kalau kita ingin memiliki cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya berupa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, justru caranya adalah simpel. Hendaknya kita tinggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu hadzal nur yud'ifu wa yatbahillu wa dhulumatul ma'siyati yaqwa hatta yasiru qalbu fi misli al-lail bahim. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim di sini, ilmu yang berupa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ini akan senantiasa melemah dan akan senantiasa gelap dengan gelapnya maksiat. Semakin besar maksiat yang dilakukan, semakin gelap ilmu ini.
semakin padam cahayanya. Hatta yasiral qalbu fi mislil lailil bahim, sampai hati ini menjadi apa? Menjadi hitam pekat seperti malam yang gelap gulita, tidak ada bintang, tidak ada cahaya bulan. Jadi kita kalau merasakan gelapnya malam ketika dipadamkan semuanya, ya, tidak ada bintang, tidak ada sinar bulan yang menyinari waktu itu di malam hari, apa yang kita rasakan? Kita merasakan kegelapan yang begitu luar biasa. Ketika kita merasakan bagaimana orang yang di kuburan itu gelap gulita, ketika mereka berada di sana, itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat. Ketika dia terbiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya seperti itu. Hatinya seperti hitam pekam, tidak bisa merasakan apa-apa. Wa kam min muhlikin yasqutu fihi wa huwa la yabsur. Berapa banyak orang-orang yang binasa karena dia tidak dapat melihat, ya, karena hatinya sudah tidak dapat melihat lagi, hitam pekat, akhirnya dia celaka. Dia tidak dapat melihat lagi. Ka'ama kharaja bil-laili fi tariqin dzata mahalik wa ma'atib. Dikatakan oleh Syekh di sini sebagaimana atau seperti orang yang buta, ya, berjalan di malam hari yang gelap gulita. Di dalamnya, ya, di tengah jalan itu terdapat aral yang melintang. Terdapat bebatuan yang melintang, kemudian terdapat bahaya yang ada. Apa yang dirasakan? Itu perasaan dia sebagaimana perasaan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Fa ya izzatus salama wa ya kasratul afaf summa taqwa tilka dzulumat. Orang yang tidak mau untuk berbuat keluar dari maksiat Allah Subhanahu wa taala, maka secara tabiat cahaya Allah Subhanahu wa taala itu akan meredup dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kegelapan. Semakin kuat dia melakukan maksiat, semakin kuat pula kegelapan yang akan dia rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tafidu minal qalbi ila jawarih. Hati ini ketika gelap, maka hati ini akan mempengaruhi anggota gerak tubuh. Kalau sudah hati ini sudah gelap, maka mempengaruhi anggota gerak tubuh. Jadi kalau pengaruhnya apa kepada anggota gerak tubuh? Dia akan berbuat seenaknya. Dia akan berbuat sesukanya karena sudah gelap hati ini. Apa yang dia perbuat itu tidak ada cahayanya, tidak ada motornya karena motornya sudah rusak. Ya, motornya sudah rusak. Jadi apa yang dia lakukan sesuai dengan hawa nafsunya. Wa yashal qalbu minha sawa bihasabi quwwatiha wa tazayudiha. Maka hati ini akan senantiasa hitam sebagaimana kekuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Fa idza kana al-mautu dhaharat fil barzakh famtala'at al-qabru dhulma kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-qubur mumtali'atun ala ahliha zulmatun wa anna Allah yunawwiruha bi sholati alaihim. Orang, ya, hati yang sudah hitam pekat, hati yang sudah gelap gulita, sebagaimana orang yang mati, kata Syekhul Islam di sini. Dhaharatul barzakh, orang yang mati ketika dikubur. Apa yang dia rasakan? Kegelapan, tidak ada cahaya di dalamnya. Famtala'at qabru dzulma. Kuburan ini diliputi oleh kegelapan. Bagaimana dia memiliki cahaya ketika itu? Cahaya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati ini adalah sebagai imbas dari amalannya. Kalau dia tidak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia bermaksiat, berani maksiat kepada Allah, yaitu gambaran kuburannya. Jadi kuburannya akan gelap gulita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Anna hadhil kubur," kata Rasulullah SAW, "mumtali'atun ala ahli zulmat." Sesungguhnya kuburan ini akan selalu diliputi oleh kegelapan kepada orang yang dikuburkan. Wa annallaha yunawwiruha bisolati alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya karena aku sholat kepada orang yang mati di kuburan ini. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti ini? Apa sababul wurud dari hadis ini? Nah, sababul wurudnya, kenapa Rasulullah SAW mengatakan hadisnya ini? Bahwa ketika itu ada seseorang wanita, ya, imra'ah sauda di sini disebutkan, tuqimu fil masjid. Seorang wanita yang hitam, ya. Kalau gambaran kita mungkin orang-orang seperti orang Negro, ya, hitam, pekat, orang-orang Afrika seperti itu.
dia ini kebiasaannya sering di masjid. Kebiasaan dia ini sering di masjid. Mungkin dia bersih-bersih masjid, nyapu-nyapu masjid dan sebagainya. Jadi sering membersihkan masjid, ya. Ausyaban faqadaha Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Rasulullah SAW tahu kalau dia itu sering ke masjid dan sering membersihkan masjid. Suatu ketika Rasulullah SAW kehilangan jejak orang ini, kehilangan jejak wanita hitam ini. Kemana kok gerangan orang ini? Kok tidak muncul lagi di masjid? Kemudian ditanya kepada para sahabat, kemana orang yang biasanya kesini dan sebagainya, yang sering ke masjid? Para sahabat mengatakan, mata ya Rasulullah, dia telah meninggal ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, afala kuntum adzantumuni, kenapa engkau tidak memberitahukan kepadaku perihal kematian orang ini? Faqala faka'annam sadru amruha aw amruhu. Para sahabat ini seakan-akan meremehkan orang ini, meremehkan orang wanita atau wanita yang hitam ini. Ya, orang itu aja kok punya kebiasaan di masjid, orang itu aja kok mati juga nggak masalah. Rasulullah juga nggak tahu, nggak masalah. Jadi para sahabat seakan-akan meremehkan perihal orang ini, tapi Rasulullah SAW tidak. Rasulullah SAW menghargai orang ini karena dia ini termasuk orang yang istiqomah pergi ke masjid, dan Rasulullah SAW sering melihat dia di masjid. Makanya Rasulullah mengatakan, di mana orang ini? Ketika Rasulullah mengetahui bahwa dia telah mati, Rasulullah SAW agak bagaimana kepada para sahabat. Kenapa para sahabat ini tidak memberitahukan kepada Rasulullah SAW perihal kematian orang ini? Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, dalluni ala qabriha fadallu. Sudah, tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Maka para sahabat ketika itu menunjukkan kepada Rasulullah SAW kuburan orang ini. Fa shalla alaihi tsumma qala. Kemudian Rasulullah SAW salat di atas kuburannya itu. Salat di atas kuburan bukan berarti salat di atas kuburan, salat 5 waktu, tidak. Jadi salat kepada orang yang mati, salat mayit kepada orang yang mati. Nah, di dalam hadis ini ya, ini menunjukkan bahwa bolehnya kita mensolati orang di kuburannya. Bolehnya kita mensolati seseorang di kuburannya kalau kita belum mensolati dia. Seumpama kalau ada orang yang meninggal, ya kan, kita dari luar kota, kita datang kepada orang itu, ternyata tidak nutut sampai orang tersebut dikuburkan. Apa yang kita lakukan? Kita boleh mensolati dia di kuburannya, boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada wanita yang hitam ini. Kemudian Rasulullah SAW mensolatinya di atas kuburannya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna hadhil kubur mumtali'atun ala ahliha zulma. Sesungguhnya kuburan ini diliputi kegelapan kepada siapa? Kepada penghuninya, yaitu orang yang dikubur. Wa innallaha munawwiruha bisolati alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada kuburan ini karena salatku atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah dalil yang menunjukkan bahwa dibolehkannya kita salat di atas kuburan atau salat kepada orang yang meninggal dunia ketika kita belum mensolatinya sebelum dia dikuburkannya. Dalil ini juga berkenaan bahwa ya, orang yang meninggal ya, ketika di alam barzakh itu akan diliputi rasa kegelapan. Tidak ada cahaya di dalamnya kecuali akibat dari amal perbuatannya yang telah dilakukan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahayanya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan di sini, akibat sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada wanita tadi, wanita yang dikuburkan oleh para sahabat itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan atau cahaya kepadanya. Fa idza kana yaumul ma'ad wa hasyarul ibad allati zulmatul wujuh alau zahiran yarahu kullu ahadin hatta yasiru wajhu aswada misla umama. Ini satu fenomena lagi, contoh kegelapan. Ketika datangnya hari kiamat, yaumul ma'ad, kemudian para manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, alatul zulmatul wujuh, maka di sana itu ada wajah-wajah yang hitam. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Ya. Di hari di mana nanti akan ada wajah yang berseri-seri, yang putih berseri-seri, dan juga ada wajah-wajah yang hitam pekat.
hitam pekat, dipenuhi dengan apa? Dengan kegelapan. Allati zulmatul wujuh alau zahiran yarahu kullu ahadin hatta yasiru alwajhu aswad. Sampai wajah ini seakan-akan terlihat seperti arang. Saking hitamnya orang-orang yang di padang mahsyar ini. Jadi orang yang ada yang putih berseri, ada yang hitam pekat. Fayalaha min uqubah. Betapa sedihnya orang-orang yang seperti ini. Dia ini adalah termasuk orang-orang yang akan diberi akibat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal perbuatannya. Fayalaha min uqubah la tuwazinu ladzatid dunya bi ajma'iha min awwaliha ila akhiriha. Dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, kalau sudah seperti itu di hari kiamat kelak di padang mahsyar, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang, ada yang mukanya berseri-seri putih, ada juga orang yang mukanya hitam pekat ya, gelap, gulita dan sebagainya. Subhanallah, maka ketika itu tidak ada satu kenikmatan pun yang dia rasakan min awwaliha ila akhiriha, dari sejak pertama sampai terakhirnya. Meskipun dia katakan termasuk orang yang kaya, orang yang tajir ya di dunia, tapi ketika itu dia seakan-akan tidak merasakan nikmat sama sekali selama hidupnya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwasanya sesungguhnya penduduk neraka, ketika Allah Subhanahu wa taala merasakan sedikit kepadanya azab neraka, ya, merasakan sedikit kepada azab neraka, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, apakah sebelum ini engkau pernah merasakan kenikmatan?" Apa katanya fulan ini? "Tidak ya Allah, saya tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali." Padahal dia termasuk orang-orang yang kaya, usul mal, orang-orang yang arbabul mal. Tapi lain halnya dengan orang-orang yang hidupnya di dunia ini miskin, ya. Hidupnya miskin tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang mengira dia di hidupnya di dunia ini tidak ada nikmatnya sama sekali karena dia berjuang dengan kehidupannya, menghidupi dirinya dengan susah payah dan sebagainya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit saja nikmat yang ada di akhirat, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, "Wahai fulan, apakah engkau merasakan kesedihan sebelum ini? Apakah engkau merasakan ketidaknyamanan sebelum ini?" "Ya Allah, saya tidak pernah merasakan ketidaknyamanan sebelum ini." Itu adalah perbandingan, ya. Perbandingan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan di sisi lain azab kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini oleh Syekhul Islam mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita. Kenapa kita mesti ya mencari kenikmatan dunia, padahal ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar, pada saat ketika itu tidak ada penolong bagi kita kecuali amalan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu tidak ada kenikmatan yang dapat kita rasakan kecuali kenikmatan akibat atau dari hasil amalan perbuatan yang kita lakukan, dan tidak ada kesengsaraan yang diakibatkan kecuali dari amalan kita yang kita lakukan di dunia. Kemudian dikatakan di sini, fa kaifa bikistil abdil munghisil al-nakidi al-mut'ab fi zamanin huwa sa'atun fil hilm wallahul musta'an. Bagaimana orang ini akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah capek-capek di dunia. Capek sudah di dunia. Dia mengusahakan ya, mengejar duniawi semata, ya. Pada akhirnya, ya, pada dasarnya ketika dia di akhirat dia juga merasakan sesuatu yang luar biasa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dari orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk kalau kita mau mencari petunjuk itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal yang baru, faslun. Wa min uqubatiha annaha tusaghirun nafs wa tuqammi'uha. Bahwa dosa yang dilakukan oleh seseorang itu dapat membuat jiwa kita itu kerdil, membuat jiwa kita kerdil, sempit, kecil. Wa tuqammi'uha, merasa kecil. Wa tudassiha wa tahqiruha hatta tasiru asgharu min kulli syai'in wa ahqaru. Membuat hati kita kerdil, kecil, ya kan?
sampai hati kita itu merasa terhina, diri kita itu merasa terhina. Kama qala atau kama anna ta'atu lammiha wa tusakkiha wa tukabbiruha, sebagaimana lawannya ketaatan. Kalau maksiat dapat menyebabkan jiwa kita itu kerdil, kecil, di hadapan orang itu kecil, maka ketaatan sebaliknya dapat membuat jiwa kita itu semakin besar dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, qad aflaha man zakkaha, telah beruntung, sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikannya, yaitu mensucikan jiwa ini. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi orang yang telah menghina atau menghinakan jiwanya ini. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penghinaan kepada jiwanya? Apa bentuk penghinaan kita kepada jiwa kita? Bentuk penghinaan kita kepada jiwa kita adalah manakala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Seseorang ketika bermaksiat kepada Allah, sama saja dia itu telah menghina jiwanya sendiri. Wal makna dari ayat ini, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, qad aflaha man kabbaraha wa a'laha bi ta'atillahi wa adharaha. Sungguh telah beruntung orang yang telah meninggikan nafsunya, ya, meninggikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan nafsunya ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan tersebut. Wa qad khasira man akhfaha wa haqaraha wa saghara bi ma'siyatillah, dan telah berugi orang-orang yang mengerdilkan hatinya atau mengerdilkan jiwanya, menghina jiwanya dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat ini dapat mengkerdilkan jiwa kita. Apa buktinya? Bukti yang konkret saja. Bukti yang konkret, ya, ketika orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berani dengan terang-terangan? Dia seakan-akan dikejar oleh dosa. Bukan hanya seakan-akan dikejar oleh dosa dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dikejar-kejar oleh dosa dari seseorang atau dari manusia sekitarnya. Orang ketika terbiasa melakukan perbuatan maksiat, contohnya meminum khamr katakan. Contoh maksiat meminum khamr katakan. Apa pandangan manusia terhadapnya? Pandangan manusia terhadapnya adalah bahwasanya dia adalah hina, orang yang hina. Sebagaimana dia bermaksiat-maksiat yang lain juga. Pandangan manusia hina. Itu pun di hadapan Allah juga lebih hina dari itu, dari pandangan manusia. Maka orang yang bermaksiat sama saya, dia telah menghina jiwanya sendiri, telah mengerdilkan jiwanya sendiri dan membuat kecil jiwanya sendiri. Wa aslu tadsiyah dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, asal dari penghinaannya ini adalah al-ikhwa, wa minhu qauluhu ta'ala yudassihi fit turab. Seperti orang yang dihinakan di atas debu. Fal asiyatu nafsahu fil ma'siyah. Orang yang bermaksiat sama saja dia menjatuhkan dirinya ke dalam maksiat. Orang yang bermaksiat menjatuhkan dirinya kepada maksiat. Wa yukhfi makanaha, dan dia menyembunyikan tempatnya. Orang yang bermaksiat adalah menyembunyikan tempatnya. Wa yatawaru minal khalqi min su'i ma ya'ti bihi, dan biasanya tabiat orang yang bermaksiat itu dia menjauh dari manusia karena dia malu dengan perbuatannya. Karena dia malu dengan perbuatannya. Maka kalau kita pikir sejenak, ya, kita memakai akal jernih kita, kalau sudah seperti ini orang yang bermaksiat, apakah kita berani? Ya, al-iqdam alal maksiat, kita berani terus maju untuk melakukan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berpikir, orang-orang yang sering bermaksiat, ya. Kadang-kadang kita tidak sengaja kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir sejenak. Kalau kita melakukan maksiat, apa jadinya ketika kita di hadapan orang-orang? Itu saja kita melihat. Sebelum kita mengetahui bahwasanya apa yang kita berbuat itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qadin qama inda nafsihi wa qama inda Allah. Sudah jatuh harga dirinya di hadapan orang, jatuh pula harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qama indal khalqi. Fatta'atu wal birru tukabbiru nafsuha wa tu'izzuha wa tu'alliha. Sedangkan ketaatan akan membuat orang itu besar di hadapan Allah, besar di hadapan manusia. Coba kita lihat orang-orang yang besar,
para ulama-ulama kita yang senantiasa kita ingat-ingat, yang senantiasa kita sebut-sebutkan dalam muhadharah, dalam ceramah dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang besar, gambaran orang-orang besar. Kenapa mereka besar? Karena mereka menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yasiru asyaffu syai'in wa akbaru wa azkaru alau. Orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggi-tinggi dan semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapan manusia pun dia akan semakin tinggi. Orang yang tawadhu, ini gambaran orang yang tawadhu saja, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketawadhuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadhu'a, kata Rasulullah SAW, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang yang bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Dia menundukkan kepada Allah karena dia takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensinya Allah akan meninggikan derajatnya. Sebagaimana orang yang berilmu, ya, Allah tinggikan derajatnya. Kenapa orang berilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Konsekuensi yang logis. Karena dia telah menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, maka dia akan menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama ini, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensi nyatanya, maka dia ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah taala akan memberikan atau meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Kemudian dikatakan di sini, wa ma'adzalika fa'i adzallu syai'in wa ahqaruhu asgharuhu lillahi ta'ala. Wa ma'adzalika, di samping itu orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah kerdil di hadapan manusia, juga dia kerdil di hadapan, lebih-lebih dia kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadzal ladzi hasala laha in hadzal 'izz wasyaraf wan numu. Fama saghara an-nafsi mithlu ma'siyatillah. Tidak ada sesuatu yang dapat mengerdilkan jiwa kita seperti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika hidupnya miskin di dunia, tidak mempunyai harta, dia tidak kerja di hadapan manusia. Bahkan manusia akan salut kepadanya manakala dia menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dengan kekayaannya yang luar biasa, tidaklah menjadikan kekayaannya yang luar biasa ini menjadi syaraf di hadapan manusia. Manakala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi buah cibir dari orang-orang. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan derajatnya di hadapan orang-orang manakala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pula yang meninggikan seseorang yang lebih dari itu kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah gambarannya. Itulah gambaran bahwasanya sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini, ya, ada di dalam dua sisi. Antara kita, ya, dua pilihan. Antara kita mau taat kepada Allah atau kita berkubangan dengan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal milih. Hidup ini adalah memilih, ya. Hidup ini adalah memilih setelah jelas keterangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam kitabnya dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Tinggal kita sekarang memilih. Mana di antara dua jalan ini, ya, ketaatan kepada Allah dan maksiat Allah Subhanahu wa taala yang kita pilih. Kalau kita memilih jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya adalah kita akan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memilih, naudzubillah min dzalik, jalan maksiat Allah Subhanahu wa taala, juga kita akan mendapatkan konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya adalah kita akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah merendahkan kita di hadapan orang lain. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a yakfur. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, yang suka, yang ingin, maka dia beriman. Dan barang siapa yang ingin juga, maka dia boleh kafir. Tapi ingat, pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa konsekuensi, tentunya ada konsekuensi. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kalian memilih, ya, maksiat, kalau kufuran, sesungguhnya kami menyediakan neraka jahanam
Atadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha, yang senantiasa mengelilinginya. Itu adalah konsekuensi nyata, dan kehidupan kita, di samping kehidupan kita itu adalah pilihan bagi kita, tentunya pilihan tersebut mengandung beberapa konsekuensi nyata yang akan kita rasakan, baik itu dirasakan di dunia ataupun lebih-lebih dirasakan di akhirat. Karena wallahu taala alam. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan dari para jamaah, silakan. Ada pertanyaan? Nah, ya. Ya. Sama-sama. Iya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bagus pertanyaannya. Maksiat, saat ada yang jelas maksiat, seperti mencuri. Siapa yang tidak tahu mencuri itu maksiat? Bahkan orang-orang non-muslim pun mengatakan kalau mencuri itu adalah suatu perbuatan dosa, korupsi dan sebagainya. Zina, siapa yang tidak tahu zina itu adalah maksiat dan sebagainya. Tapi ada di satu sisi, ya, di satu hal maksiat itu orang tuh masih mempertimbangkan ini maksiat atau tidak ya. Artinya sama-sama. Nah, bagaimana solusi, bagaimana langkah konkret kita untuk menghindari atau untuk menyikapi hal itu? Pernah kami katakan ya dalam pertanyaan pada waktu tempo dulu, sesungguhnya ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara halal dan haram sama dengan antara ketaatan dan maksiat. Di tengah-tengahnya dia ada sesuatu yang syubhat. Di tengah-tengahnya ada sesuatu yang syubhat. Maka sikap kita yang paling selamat, kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang menghindarkan diri dari syubhat, ya, wa bainahuma mushtabihat, ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan barang siapa menghindarkan diri dari syubhat, faqad istabra alidinihi wa irdihi, maka dia akan terselamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, berani melakukan syubhat, maka dia akan melakukan sesuatu yang haram. Ini yang harus kita ketahui, masyarakat muslimin. Kalau kita ragu, ya, kalau kita ragu, apakah ini suatu ketaatan atau ini suatu maksiat, yang kita lakukan pertama kali adalah kita tanya kepada ahli ilmu, kita tanya kepada para ulama mengenai hukumnya ini. Apakah kerjaan saya ini adalah sesuatu yang bernilai ketaatan kepada Allah atau sebaliknya? Kalau kita sudah mengetahui hal itu, maka kita melakukan hal seperti itu. Kalau kita tidak mengetahui, belum mengetahui, meskipun kita tanya kepada ulama, sikap pertengahan yang mesti kita lakukan supaya kita selamat adalah meninggalkannya. Meninggalkan hal-hal tersebut. Karena ini adalah syubhat, dan perbuatan syubhat harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Di mana ketika seseorang itu berani melakukan sesuatu yang syubhat, maka dia dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah semakin dekat. Kita cari yang aman-aman saja, yang sudah jelas hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta jelas hukumnya dari penjelasan dari para ulama. Sedangkan apa-apa yang tidak kita ketahui dari perbuatan tersebut, ya, apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini ketaatan, apakah ini maksiat dan sebagainya, maka sebaiknya kita tinggalkan. Wallahu taala a'lam. Sebagaimana perbuatan ibadah, ya, perbuatan ibadah ini yang sering kita masalah yang sering kita hadapi di masyarakat. Perbuatan ibadah, kalau kita tidak mengetahui dalilnya, apa sikap yang mesti kita lakukan? Ya sudah, kita tidak melakukan ibadah tersebut. Karena aslu ibadah, dasar ibadah ini adalah apa? Adalah al-mamnu, larangan untuk diperbuat, atau larangan untuk kita melakukan perbuatan ibadah tersebut sampai jelas ada dalilnya. Kalau jelas ada dalilnya, satu perintah yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah tersebut, maka kita perintahkan, kita lakukan.
Kalau belum jelas dan tidak ada dalil dan sebagainya, sudah kita tidak melakukan apa-apa. Toh Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat kita ya ketika kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Kecuali suatu ibadah yang sudah jelas dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi SAW, sebagaimana kewajiban sholat katakan ya. Kewajiban sholat. Siapa yang mengingkari kewajiban sholat? Maka orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam ini. Karena dia telah mengingkari nas yang sahih dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengenai kewajiban sholat ini. Ini tidak ada keraguan bagi diri kita. Adapun ritual-ritual yang lain, amalan-amalan ibadah yang lainnya yang sering terjadi di masyarakat ini, kadang-kadang masyarakat ini menjadikan amalan tersebut suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya mereka masuk pada amalan-amalan yang dilakukan ini adalah tradisi-tradisi belaka. Tradisi yang sudah menjamur sejak puluhan tahun dia lakukan dan dia menganggapnya ini adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kita tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala satu ibadah pun kecuali telah jelas dalilnya bagi kita. Kecuali telah jelas dalilnya bagi kita akan perintah ataupun larangan dari sesuatu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang telah berbuat maksiat, berbuat dosa, setelah insaf dia bertobat dan beristighfar minta ampun kepada Allah. Nah, pertanyaannya, tanda-tanda kalau tobatnya itu diterima. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Tanda-tanda orang yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh para ulama, haluhu ahsan min halihi min qabl, yaitu keadaan dia itu lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Dia lebih istiqomah, lebih taat, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kalau tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan kembali kepada perbuatannya lagi, apapun yang memotivasi dia. Ini adalah bentuk nyata ya. Bentuk nyata yang kita bisa lihat. Jadi kalau kita melihat ada orang ya yang awalnya dulunya itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kemudian tak tahunya dia kok sering ke masjid, sering melakukan sholat 5 waktu, sering ikut kajian, sering kumpul bersama orang-orang mukmin, orang-orang beriman, sering kumpul bersama orang-orang yang soleh dan sebagainya. Ketahuilah ini adalah ciri yang dapat kita lihat bahwa orang ini telah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita introspeksi diri kita. Setelah kita mungkin pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita telah bertobat kepada Allah? Kalaupun kita bertobat kepada Allah, apakah tobat kita telah benar-benar kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Setelah kita mengetahui itu, apa langkah dasar ya? Langkah konkretnya yang harus kita lakukan supaya kita menjaga tobat kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu istiqomah di dalam agama, itulah yang menjadikan seseorang itu terus diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya juga diberi ciri-ciri. Ciri-ciri yang dasar itu adalah ketika dia berdosa kepada Allah, sesegera mungkin dia bertobat kepada Allah, tidak menunda-nunda lagi. Ini orang yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib." Sesungguhnya orang yang bertaubat kepada Allah ya, yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melakukan dosa bijahalatin, karena dia tidak tahu atau karena dia tidak sadar melakukan ini, tidak tahu hukumnya atau tidak tahu nggak sadar atau karena terpaksa. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunda-nunda lagi. Ulaika yatubullahu alaihim. Maka Allah mengatakan itulah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya orang-orang yang ngeyel ataupun orang-orang yang menunda-nunda. Wah, masih muda kok. Umur saya sekarang masih 15 tahun.
Kalau semua saya melakukan maksiat sekarang ini, nanti umur 40, 50 tobatlah. Sekarang kan masih muda, enjoy dulu dan sebagainya. Ini contoh orang yang tertipu di dalam kehidupannya dan dia terlena di dalam kehidupannya, sehingga ketika itu dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana wal ladzina yamutuna wa hum kuffar." Bukanlah orang yang bertobat itu adalah orang yang melakukan maksiat terus ya. Senang melakukan maksiat. Sampai pada waktunya ketika ajal datang, langsung dia mengatakan, "Ya Allah, aku bertobat sekarang." Itu tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita bertobat ya, segera mungkin kita beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sebelum nyawa kita itu sampai di terongkongan. Kalau sudah sampai di sini, maka tobat kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan. Ya. Kemudian dia membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia di Laut Merah, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Aku beriman kepada Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak, kami tidak akan menerima taubatmu. Al-ana kata Allah Subhanahu wa taala, al-ana wa qad asaita qablu. Baru kali ini kamu mengatakan seperti itu, baru kali ini kamu beriman, padahal sebelumnya kamu bermaksiat kepada aku. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya. Itulah ma'asyiral muslimin, sungguh beruntung ya. Sungguh beruntung bagi kita kalau kita sadar itu adalah suatu maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesegera mungkin kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah berikutnya hendaknya kita melakukan ajaran atau melakukan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa amalan tersebut? Amalan tersebut adalah kita senantiasa memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya sebanyak 100 kali. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi wa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Mintalah ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya aku meminta ampun dan bertobat kepada Rabbku di setiap harinya itu 100 kali. Nah, itu langkah yang konkret yang kita lakukan. Jadi kita tidak mengklaim diri kita itu bersih dalam setiap harinya. Mungkin kita punya dosa, baik itu kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Justru yang kita tidak sengaja ini kadang-kadang membuat diri kita atau hati kita tertutup. Jangan sampai dosa yang kita lakukan dengan tidak sengaja menurut kita ini membuat hati kita itu tertutup sehingga kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang lainnya? Sudah? Cukup. Baik, insyaallah kajian kita akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.